Selamat siang, Bu Adina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Ova. Pak Ova bagaimana? Sehat? Baik, Bu Adina. Sehat. Yang ini saya akan melakukan observasi mengenai proses kucing yang akan Ibu Adina lakukan. Baik Pak, saya sangat senang karena itu dapat membantu saya dalam proses mengembangkan kemampuan kucing saya ke depan. Oke, siap Bu. Saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian kucing. Apakah Bu Adina sudah menerapkan kegiatan kucing ini sesuai dengan prinsip kucing atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak, baik, nanti saya langsung cerita saja nih Pak. Jadi nanti fokus saya itu nanti pada memaksimalkan potensi kucing Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu Adina berkenan untuk menjawabnya? Saya akan berusaha menjawab dengan baik ya Pak. Ya, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan kucing? Jadi nanti saya ini mau mengembangkan semua potensi. Saya ingin sekali mengembangkan semua kompetensi kucing ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Bagus sekali Bu Adina. Nanti saya akan bantu untuk mengamati kegiatan Bu Adina. Wah, dengan senang hati sekali Pak Ova. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot dan terbuka Pak, untuk kucing saya nanti. Kalau begitu, saya akan difokus dalam mengamati pada kedua hal tersebut ya Bu Adina. Oke Pak, siap Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Adina inginkan seperti apa? Jadi nanti saya ingin bisa memfasilitasi kucing untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan potensinya sendiri. Baiklah Bu Adina, setelah ini silakan melakukan kegiatan kucing. Terima kasih Bu Adina, semangat selalu untuk selalu menjadi pendengar yang baik. Siap Pak, terima kasih Pak Ova. Saya akan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ambar, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Adina, alhamdulillah saya sehat, baik juga. Bu Adina sendiri gimana kabarnya Bu? Mudah-mudahan sehat juga. Alhamdulillah Bu Ambar, gak sabar ini mau ngobrol sama Bu Ambar. Saya juga sehat dan baik. Sepertinya sudah cukup lama ya Bu, memang kita tidak ngobrol seperti ini. Jadi bagaimana kabar kelas 1 Bu Ambar? Benar Bu Adina, mungkin karena kesibukan kita masing-masing ya, jadi kita jarang punya waktu luang untuk bisa ngobrol seperti ini. Ya begitulah Bu Adina, kelas 1 memang harus ekstra energi sepertinya ya Bu. Saya sebenarnya sedang ada beberapa masalah di kelas saya ini Bu. Permasalahan apa Bu Ambar kalau saya boleh tahu? Gini Bu Adina, di kelas 1 sekarang ini saya masih sering sekali menjumpai anak-anak masih muda sekali marah-marah, tantrum, bahkan sampai mereka ini menangis histeris Bu. Dan hal itu benar-benar membuat kondisi di kelas saya ini menjadi kurang kondusif Bu. Jadi fokus belajar anak-anak benar-benar menjadi sangat terganggu Bu. Oke, baik Bu Ambar, saya mulai menangkap deh Bu apa yang Bu Ambar alami di kelas. Hal tersebut pasti membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman ya Bu. Tapi apa Bu Ambar sudah mengamati kejadian tersebut? Apakah selalu terjadi dengan anak-anak tertentu saja atau bagaimana? Beberapa kali sih saya sudah mengamati ya Bu. Jadi memang ada beberapa anak yang mudah sekali emosi, tantrum, apalagi ada teman yang tidak sengaja menyenggol atau meminjam barangnya tanpa izin, mereka langsung marah-marah. Mereka kalau sudah marah itu langsung menangis histeris seperti itu Bu. Padahal mereka kan masih kecil ya Bu, belum terlalu paham soal izin-izin. Jadi saya merasa anak-anak ini belum dapat memanajemen dirinya sendiri Bu. Serta pengelolaan emosi mereka ini masih sangat kurang.
saya merasa empati di diri mereka ini belum muncul ya Bu. Baik Bu Ambar, saya mulai menangkap nih apa yang Bu Ambar maksudkan tadi. Bu Ambar, apa ada faktor lain Bu yang membuat anak tersebut berperilaku seperti yang Bu Ambar sebutkan tadi? Mungkin? Saya sebenarnya merasa beberapa hal yang menyebabkan anak-anak jadi seperti itu Bu. Pertama mungkin mereka belum terbiasa berbagi di rumah mereka, dari orang tua mereka belum ada pembiasaan karakter untuk saling berbagi seperti itu. Kedua mungkin mereka kurang bersosialisasi ya Bu. Jadi interaksi sosial mereka ini masih sangat sekali kurang. Mereka jadi belum memahami konsep kepemilikan yang belum sesuai. Jadi mereka ini merasa kalau barang-barang yang mereka miliki itu benar-benar milik pribadi dan tidak boleh disentuh sama orang lain seperti itu. Nah, berarti sebenarnya Bu Ambar sudah tahu ya penyebab dari perilaku anak-anak tersebut. Kira-kira hal tersebut Bu Ambar, dari hal tersebut itu nanti Bu Ambar ada rencana-rencana bagaimana untuk mengatasi situasi di kelas Bu Ambar? Sebenarnya sih saya sudah mencoba melakukan pendekatan ya Bu. Saya mencoba menasihati mereka secara intensif dari hati ke hati. Jadi saya ingin berperan layaknya seorang teman bagi mereka, mendengarkan cerita curhatan mereka. Saya mengajak mereka mengobrol, tapi sepertinya kok hal tersebut belum terlalu efektif ya Bu. Wah, luar biasa sekali itu Bu Ambar. Apa yang sudah Bu Ambar lakukan tadi memang sudah benar sebetulnya. Mencoba menasihati mereka dengan bicara dari hati ke hati. Itu yang perlu kita lakukan sebenarnya Bu. Kira-kira setelah melakukan pendekatan secara intensif, mengajak mereka berbicara dari hati ke hati, Bu Ambar sudah menyusun strategi seperti apa gitu? Sebenarnya saya ingin memberikan pendidikan KSE Bu, keterampilan sosial dan emosional di kelas 1 ini Bu. Karena dengan memberikan pendidikan emosi yang sederhana ini, anak-anak saya harapkan mereka bisa mengekspresikan emosi mereka dengan tentunya cara yang tepat, mengontrol perasaan mereka serta menumbuhkan rasa empati pada diri mereka. Tapi kalau hanya pendidikan KSE nanti saya takutnya mereka bosan, jadi nanti saya akan mengkombinasikannya dengan permainan sederhana Bu. Jadi nanti saya akan jadikan permainan ini sebagai ice breaking ketika pembelajaran KSE tersebut. Wah, keren sekali Bu Ambar, ide yang sangat bagus Bu. Memberikan pendidikan KSE pada mereka dan melakukan permainan ice breaking ya Bu, agar mereka mungkin bisa tetap fokus saat mengikuti pembelajaran. Itu sangat menarik sekali loh Bu Ambar. Apa Bu Ambar sudah memiliki rencana kapan hal tersebut akan dilaksanakan Pak? Insya Allah saya merencananya dalam waktu dekat ini Bu, kira-kira minggu awal ya Bu. Karena mengingat pendidikan KSE ini sangat penting kalau menurut saya Bu. Jadi kalau saya laksanakan lebih cepat, mungkin hasilnya juga akan berdampak lebih baik. Okay. Insya Allah nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Saya setuju sekali dengan ide Bu Ambar. Saya jadi penasaran kira-kira nanti bagaimana hasilnya dan respon dari anak-anak saat mengikuti pembelajaran tersebut dengan Bu Ambar ya Bu. Tentunya saya ingin Bu Ambar semangat selalu Bu. Gak usah Bu. Semua akan terselesaikan permasalahannya. Dari rencana Bu Ambar tadi jika dilakukan dengan konsisten akan membuat dampak yang insya Allah sangat baik bagi perubahan perilaku mereka. Terima kasih sekali Bu Adina atas motivasinya. Saya ini jadi mendapatkan semangat saya serta pencerahan ini Bu. Jadi lebih mantap lagi untuk melakukan aksinya. Terima kasih sekali ini atas diskusi yang luar biasa ini Bu Adina. Iya, senang sekali ya Bu ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Yang jelas sama-sama Bu Ambar, semangat selalu untuk Bu Ambar dengan rencana yang baik. Pasti nanti dapat berjalan dengan lancar juga. Sampai ketemu besok ya Bu. Saya juga pengen nih dengar cerita selanjutnya ini dari Bu Ambar. Siap Bu Adina. Nanti setelah saya coba terapkan di kelas, nanti saya akan berbagi dengan Bu Adina kira-kira hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan Bu Adina nggak bosan ya mendengar curhatan-curhatan saya tentang kelas 1. Sama-sama Bu Ambar. Nggak sabar nih besok ya Bu. Kabari lagi ya Bu. Iya siap Bu. Sampai ketemu besok ya Bu. Iya siap. Oke, kita akan lagi. Iya. Ini itu aja nih Bu Adina. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bu Adina. Tidak sama-sama. Atas motivasinya. Mungkin sampai di sini dulu, kita sambung lagi lain waktu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Bu Ambar. Terima kasih.
kasih atas sesi coaching yang sangat menarik tadi ya. Saya sangat tertarik mengikuti sesi coaching dari Bu Adina dan Bu Ambar ya. Iya Pak, betul Pak. Baik Pak, saya sudah cukup lega ini Pak karena telah berusaha melakukan kegiatan coaching dengan yang menurut saya mungkin sudah baik ya Pak. Saya juga ingin menyampaikan hasil dan perasaan saya saat proses coaching tadi kepada Pak Alfa. Wah, begitu. Bagaimana menurut Bu Adina sendiri performa dalam sesi tadi, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan menantang? Menurut saya sudah berusaha mengikuti alur Tirta Pak. Dalam sesi tadi, saya mencoba mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam pemikiran coaching dan mendorongnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus sekali Bu Adina. Apa yang membuat Bu Adina bisa menilai sedemikian rupa? Saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan berhasil membuat coaching berpikir lebih dalam dan lebih kritis dan memberikan jawaban yang lebih mendalam juga Pak. Selain itu, saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Adina? Ya, tentu saja Pak, silahkan dengan senang hati Pak. Oke, baik Bu Adina, saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Adina dan Bu Ambar pada saat membahas tentang hambatan yang dihadapi coaching. Bu Adina berhasil mengajukan pertanyaan yang sangat terbuka dan berbobot. Pertanyaan Bu Adina tadi membuat coaching berpikir lebih luas tentang akar permasalahan yang dihadapinya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Pak Adina. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Alfa. Saya merasa lega mendengar penilaian dari Pak Alfa. Sama-sama. Bagaimana pendapat Bu Adina mendengarkan ini? Apakah ada hal lain yang ingin Bu Adina tambahkan? Saya sangat setuju nih Pak tadi atas penilaian Bapak kepada saya. Namun saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya ini Pak dalam memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif. Terkadang saya masih kesulitan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki oleh coaching. Oh, itu bagian-bagian yang sangat menarik sebenarnya Bu Adina. Mungkin kita bisa mencoba latihan memberikan umpan balik secara berpasangan pada sesi coaching berikutnya. Ya, sangat setuju sekali Pak Alfa. Dari diskusi kita ini saya jadi sangat termotivasi untuk lebih banyak nantinya yang saya akan membaca literatur dengan teknik mengajukan pertanyaan efektif dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif saat melakukan coaching. Oke, itu apa ya, menjadi sumber inspirasi nanti ya Bu Adina. Mungkin juga bisa melihat hasil rekaman nanti ketika sesi coaching tadi Bu Adina dengan Bu Ambar agar bisa dievaluasi lagi. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Alfa. Saya akan mencoba menerapkan saran dari Pak Alfa. Sama-sama Bu Adina, sepertinya diskusi kita sudah cukup ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk mengizinkan saya menjadi pengamat observer pada kegiatan coaching yang Bu Adina dan Bu Ambar lakukan pada siang hari. Mudah-mudahan banyak hal positif yang dapat kita dapatkan hari ini. Amin Pak, terima kasih Pak. Banyak hal juga yang saya dapat hari ini, baik dalam kegiatan diskusi maupun saat coaching. Tadi Pak, insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depan. Sampai jumpa Bu Adina. Pak, terima kasih banyak.